Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat datang di ibadah online PKI Pakedingan. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual. Saya berada di tempat ini, Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, tapi biarlah tidak mengurangi rasa syukur kita, sukacita kita, semangat kita dalam menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran kita, sebentar kita akan masuk ke dalam ibadah online. Selamat datang, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, kita bersyukur pada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama beribadah. Walaupun ibadahnya online, tidak akan mengurangi semangat kita untuk beribadah, memuliakan, memuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita angkat pujian Ku Bersyukur Bapa.
Tuhan, khususnya kami anak-anakmu yang berada di sini dan berada di rumah Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas segala yang Kau berikan Tuhan Yesus. Dan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau memimpin acara kami dari awal, tengah hingga sampai akhir, tanpa halangan apapun Tuhan. Kiranya juga Tuhan, bila ada roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami, kami usir dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya roh jahat akan pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semua? Amin. Kita akan ucap syukur tadi dengan diringi pujian segala puji syukur.
seminggu berat konten kami sampai saat ini Tuhan, dan anak-anak sudah memberikan yang terbaik. Dan biarlah ya Bapak memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan Tuhan lipat kali ganda lewat pekerjaan mereka, lewat aktivitas mereka sepanjang hari lepas hari Tuhan. Dan juga biarlah apa yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu dapat memperluaskan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat pujian waktu Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Walaupun acara ataupun pemberitaan firman Tuhan melalui online, saya harap seluruh jemaat Tuhan tetap bersemangat dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya yang pimpin. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik dan sangat baik buat kami. Kau telah memelihara dan Kau telah menjaga kami, dan telah memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama belajar firman Allah. Oleh karena itu Bapa, kami mohon hikmat daripada Allah Roh Kudus mengurapi kami, agar memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan,
roh-roh jahat yang menghambat menghalangi kami di dalam kami belajar firman Allah. Kami sehati menolak dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat disingkirkan. Dan biarlah kami semua boleh mendengar firman Allah dengan baik. Terima kasih Bapa. Demikianlah kami menyerahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Allah berkata demikian, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini atau pagi ini adalah mujizat pemeliharaan Allah. Mujizat pemeliharaan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah gagal dalam memelihara orang yang bersandar kepadanya. Itulah janji Allah yang berlaku bagi semua orang yang mengandalkan kepada Kristus. Itulah sebabnya dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar mengenai mujizat pemeliharaan Allah yang sangat kreatif yang terjadi atas kehidupan Elia di tepi sungai Kerit. Oleh karena itu, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana caranya mujizat pemeliharaan itu Allah perbuat dalam hidup kita? Bagaimana caranya mujizat pemeliharaan Allah itu terjadi di dalam hidup kita? Cara yang pertama adalah Allah memelihara kita dari krisis yang melanda. Allah memelihara kita dari krisis yang melanda berdasarkan ayat yang pertama. Firman Allah berkata, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa alasan Allah mendatangkan krisis melanda umatnya selama 3 tahun 6 bulan, yaitu agar mereka tahu bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup dan tidak seperti Baal yang disembah oleh Ahab. Itulah sebabnya krisis ini sekaligus menyingkapkan ketidakberdayaan Baal yang disembah oleh bangsa Israel yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun bagi orang yang bersandar kepada Allah, selalu tersedia mujizat pemeliharaan Kristus
bagi kehidupan kita. Krisis tidak pernah membuat Allah panik. Krisis tidak pernah membuat Allah kesulitan untuk menolong dan memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Justru dalam krisislah Allah semakin memperlihatkan kuasa-Nya bagi setiap orang yang percaya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun krisis yang sedang kita hadapi ataupun yang dihadapi oleh bangsa kita pada saat ini, percayalah bahwa Allah telah menyediakan sungai Kerit bagi kita. Artinya Allah senantiasa mencukupi segala kebutuhan keperluan kita kapanpun dan apapun keadaan yang kita hadapi. Tuhan adalah sumber segala berkat, senantiasa memberkati dan mencukupi kita. Puji nama Tuhan. Itu adalah cara pertama bagaimana Allah menyatakan pemeliharaannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Cara yang kedua, mujizat pemeliharaan Allah itu Allah lakukan di dalam kehidupan kita adalah Allah memelihara kita dengan sumber yang disiapkannya. Allah memelihara kita dengan sumber yang disiapkannya. Berdasarkan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini juga kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah telah menyiapkan sungai Kerit sebagai sumber air untuk memelihara Elia selama masa krisis yang menimpa bangsanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada penafsir yang berpendapat bahwa sungai Kerit adalah cabang anak sungai yang airnya hanya ada jika musim hujan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hal ini benar demikian, mengapa Allah justru menyuruh Elia ke tepi sungai Kerit di musim kering itu? Tujuannya jelas. Allah mau menyatakan bahwa kuasa pemeliharaan Allah ataupun Kristus jauh melebihi hebat ataupun dia sanggup mengatasi keadaan alam ini. Terkadang Allah memunculkan air kehidupan dari sesuatu yang tidak mungkin di musim kering. Kadang kita berpikir bahwa tidak mungkin hal itu terjadi. Tetapi ingat bahwa bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Ia sanggup melakukan mujizat bagi kehidupan kita. Yang terpenting bagi Allah dalam kehidupan kita adalah kita percaya akan janji firman Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itulah cara mujizat pemeliharaan Tuhan yang kedua dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, cara mujizat pemeliharaan itu Allah perbuat atau lakukan dalam hidup kita adalah Allah memelihara kita melalui sarana yang unik. Berdasarkan ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Allah memelihara kita melalui sarana yang unik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan berkata, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, Allah kita adalah
pribadi yang paling kreatif. Allah kita adalah Allah yang bisa menggunakan sarana apa saja untuk memenuhi tujuannya dalam kehidupan kita. Dalam cerita Alkitab, Allah senang memakai berbagai jenis binatang sebagai sarana untuk menyatakan kuasanya. Dalam kasus Elia, Allah memakai burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa sifat gagak adalah rakus dan tidak bisa berbagi kepada yang lain. Namun kali ini, mereka harus melakukan kehendak Allah untuk memelihara hambanya, yaitu Elia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Allah bisa menggerakkan orang lain yang tidak mengenal kita untuk menolong kita. Allah bisa memakai orang yang paling serakah sekalipun untuk membantu kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, dan Allah yang luar biasa. Jadi karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir jika krisis melanda hidup kita. Karena mengapa? Karena Allah pasti akan membuka pintu melalui sarana yang unik bagi kita. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa mujizat pemeliharaan Allah senantiasa tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada 3 cara mujizat pemeliharaan Allah itu Allah perbuat dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah memelihara kita dari krisis yang melanda. Yang kedua, Allah memelihara kita dengan sumber yang disiapkannya. Dan yang ketiga, Allah memelihara kita melalui sarana yang unik. Itulah janji firman Tuhan, dan itulah yang harus kita percayai di dalam kehidupan kita, baik dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Percayalah, Tuhan Yesus pasti memberkati seluruh jemaat Tuhan Gereja Kemah Injil di Pagatingan. Diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena dalam kesempatan ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Hamba mohon biarlah kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, agar firman Tuhan ini benar-benar jatuh di tanah hati kami yang dalam. Biarkanlah firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Allah. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan Gereja Kemah Injil Jemaat Pagatingan pada hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Biarlah kuasa Allah Bapa menyertai mereka, menjaga, melindungi mereka, memelihara mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati ekonomi mereka, memberkati kehidupan rohani mereka, dan memberkati semua anak-anak. Dan Kau jadikan semua berhasil menikmati segala janji Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi di dalam setiap kehidupan kami, seperti Engkau telah memberkati hamba-Mu Elia dengan segala pertolongan Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikianlah firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami percaya penyertaan Allah berlaku dalam kehidupan kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat urapan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa memenuhi seluruh kehidupan jemaat Tuhan, memberkati mereka mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.